Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dengan tema minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang cara menabung yang benar meski bergaji sedikit. Cara menabung yang benar termasuk hal yang perlu diketahui untuk hampir semua orang, khususnya pekerja, apalagi jika menjadi tulang punggung keluarga. Meski kerap digaungkan sebagai salah satu penentu kebahagiaan di masa depan, menabung ternyata tak semudah seperti yang dibayangkan. Ada saja pengeluaran yang harus dibayarkan setiap bulannya, di samping biaya-biaya yang tak terduga. Jika gaji terus-menerus habis, kamu akan berujung pada kebangkrutan. Padahal kalau cermat mengontrol dan menyimpan uang, bukan hanya memiliki cadangan atau simpanan saja, tetapi kamu bisa mendapatkan kemudahan di kemudian hari. Dengan menabung, kamu bisa mengalokasikan uang tabungan ke berbagai investasi yang menguntungkan. Namun, sebagian orang justru menunda menabung untuk memiliki investasi yang sudah memberi kepastian, seperti di batu mulia atau properti. Penghambat utama seseorang tidak dapat menabung selain menebus utang adalah pola hidup konsumtif dan tidak adanya prioritas belanja, seperti kebiasaan kerap membelanjakan barang-barang yang merupakan keinginan belaka di luar kebutuhan primer sehari-hari. Perlu disadari bahwa sebesar apapun pendapatan kamu, jika tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik, maka berapapun uang akan habis begitu saja tanpa sisa. Masalahnya bagi kamu yang bergaji kecil, bisakah menerapkan menabung? Jangan meremehkan kemampuan dan pemasukan kamu meski kecil. Kamu yang bergaji kecil pun bisa menabung. Percayalah, jika kamu fokus dan memiliki niat bulat untuk memiliki tabungan, hal itu akan terrealisasi. Lantas bagaimana caranya agar dapat mengontrol dan menyimpan uang tanpa harus kehabisan tiap bulannya? Berikut tips menabung bagi para pekerja agar tidak boros. Yang pertama, buatlah tujuan. Dengan adanya tujuan yang diimpikan, kamu akan semakin terarah, bersungguh-sungguh dan tetap fokus mengejar impian. Maka dari itu, tetapkan tujuan dengan komitmen dan usaha keras demi tercapainya tujuan yang sudah ditentukan. Tujuan yang jelas akan membuat kamu menabung lebih efektif ketimbang menabung tanpa tujuan dan keinginan yang kuat. Kamu juga harus menetapkan tujuan yang jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Gunakan tujuan sebagai motivasi agar tetap semangat menabung. Misalnya, dengan menargetkan dalam 2 tahun harus bisa memiliki tabungan untuk membayar uang muka rumah. Kedua, menabung di awal. Ketika waktu gajian, sebaiknya pisahkan uang untuk ditabung sebelum menggunakan sisanya untuk kebutuhan lain. Namun sebelumnya, tentukan dulu berapa persen uang yang akan dimasukkan ke dalam pos tabungan. Karena penentuan nominal yang tidak realistis atau salah perhitungan biasanya menjadi penghambat orang untuk menabung. Mulailah menabung setidaknya 10% dari gaji. Meskipun sedikit menabung, berapapun nominalnya, jauh lebih baik daripada tidak menabung sama sekali. Menabung di awal gajian membuat uang akan lebih aman tersimpan. Kamu akan terhindar dari keinginan menggunakan uang untuk kebutuhan yang tidak penting. Ketiga, buat anggaran. Jika sudah menyisihkan uang tabungan, catat semua kebutuhan yang diperlukan per bulan selama 1 tahun. Penganggaran yang sistematis akan membantu untuk memprioritaskan pengeluaran dan menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan menabung sepanjang tahun. Saat membuat anggaran bulanan, tentukan prioritas kebutuhan. Hindari mendahulukan keinginan. Terkadang ketika kamu mengunjungi pusat perbelanjaan, secara tidak sadar kamu akan membeli apa yang dilihat hanya karena menginginkannya, bukan karena kebutuhan kamu. Periksa dan catat juga setiap laporan kartu kredit, tagihan, laporan bank, dan tanda terima. Hitung semua pengeluaran rutin seperti biaya transportasi, tagihan asuransi, listrik maupun stok belanja bulanan. Kemudian hitung semua biaya-biaya ini dan sesuaikan dengan penghasilan. Semua ini bertujuan agar kamu dapat mengalokasikan kebutuhan secara efisien. Catat juga berapa banyak biaya untuk fungsi hiburan atau menghadiahi diri kamu. Misalnya uang untuk makan, nonton, atau jalan-jalan. Sebab cara menabung yang benar bukan berarti menyengsarakan diri. Keempat, membawa bekal dari rumah. Bagi orang yang sibuk, membayangkan menyiapkan bekal untuk makan siang saja sudah malas. Memang berat harus meluangkan waktu memasak sebelum berangkat kerja. Namun bila dihitung-hitung, selisih antara biaya untuk masak sendiri untuk bekal dengan beli makan siang di kantor sangatlah jauh. Bahkan bisa nyaris setengahnya. Selain makanan siap saji lebih mahal, kebersihan dan gizinya pun belum tentu terjamin bila dibandingkan dengan memasak sendiri. Kelima, catat pengeluaran. Setelah mencatat anggaran kebutuhan, kamu juga harus mencatat detail pengeluaran.
Kamu dapat membandingkannya dengan pengeluaran tanpa catatan anggaran untuk melihat apakah kamu menaatinya atau tidak. Jika pengeluaran tidak sesuai dengan anggaran, kamu harus mengidentifikasi apa yang membuat kamu tidak menaati anggaran tersebut. Bisa jadi ada kejadian-kejadian tak terduga yang membuat kamu tidak bisa menabung, atau memang kamu yang terlalu boros dengan barang yang tidak berguna. Keenam, hindari pengeluaran yang sepele. Jangan anggap remeh pengeluaran kecil yang terasa sepele. Misalnya jika kamu punya kebiasaan membeli kopi di kafe setiap pagi, mungkin terlihat murah, tapi coba hitung dan akumulasikan berapa uang yang dihabiskan untuk selama 1 bulannya. Pikirkan apakah memang pengeluaran untuk ngopi ala kafe setiap hari itu sangat perlu. Jika kamu merasa bisa mengganti dengan menyeduh kopi sendiri di kantor, bukankah itu lebih hemat daripada harus membeli 1 cup kopi kafe yang harganya bisa 2 atau 3 kali lipat lebih mahal? Ketujuh, transportasi. Semua orang pasti akan memperhitungkan biaya transportasi untuk pergi ke suatu tempat. Tidak ada salahnya memilih untuk menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi. Selisih rupiah dari memilih menggunakan bus atau KRL misalnya sangat jauh bila dibandingkan pergi ke kantor naik kendaraan pribadi. Selain menyimpan uang, kamu bisa menghemat bensin, servis kendaraan maupun tenaga karena tidak mengemudi sendiri. Kedelapan, lunasi semua utang. Sebelum memutuskan untuk menabung, ada baiknya untuk melunasi segala utang terlebih dahulu. Utang akan menjadi beban pikiran tersendiri apabila tidak segera dilunasi dan justru membuat keuangan semakin tercekik. Dengan bebasnya dari segala kewajiban membayar utang, maka kamu akan semakin fokus menyisihkan uang untuk ditabung. Bagi kamu yang ingin menabung dengan penghasilan kecil, apakah kamu sudah siap menerapkan cara-cara tersebut? Disarankan untuk tidak menunda menabung karena banyak sekali manfaat di masa mendatang bila dari sekarang menerapkan kebiasaan baik ini. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.